Kita dimulai dengan menampilkan seorang bocah laki-laki bernama Ko Gyum. Sebagai penggemar film yang fanatik, Ko Gyum telah menonton banyak film sejak kecil. Toko persewaan kaset di dekat rumahnya adalah surga terindah baginya. Setelah terpengaruh oleh banyak film, Ko Gyum pun memiliki impian, yaitu menjadi seorang aktor film. Demi mewujudkan impiannya, Ko Gyum datang ke lokasi syuting untuk mengikuti audisi. Hasil audisinya belum diketahui, namun pada hari itu, Ko Gyum bertemu dengan seorang gadis bernama Mu Bei. Nama Mu Bei dalam bahasa Inggris terdengar sama dengan film. Nama yang aneh, dan yang lebih aneh lagi, seolah-olah sudah ditakdirkan, Ko Gyum langsung jatuh hati pada Mu Bei. Demikian pula, Mu Bei juga memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan film. Dahulu ayah Mu Bei adalah seorang pekerja film. Karena terlalu fokus pada pekerjaan syuting film, ayahnya kurang memperhatikan putrinya. Sejak kecil, Mu Bei selalu berbohong kepada orang dewasa, mengatakan bahwa ayahnya sudah meninggal. Baginya, ayah yang sibuk tak ada bedanya dengan yang sudah tiada. Namun kemudian, ayahnya benar-benar meninggal dunia. Setelah pemakaman, Mu Bei diam-diam menonton film yang pernah dikerjakan ayahnya. Namun di dalam hatinya hanya merasa sedih dan lucu. Sekarang, Mu Bei bekerja paruh waktu di kru film, bukan untuk menghormati ayahnya atau film, melainkan untuk membuktikan betapa konyolnya mengorbankan seluruh hidup demi film. Namun Mu Bei tak menyangka akan bertemu Ko Gyum yang begitu gigih di dunia film. Ko Gyum lolos audisi meski hanya mendapat peran figuran, namun dengan sifatnya yang positif ia sangat menikmati peran itu. Ia selalu berusaha memanfaatkan kesempatan untuk tampil di depan kamera, bahkan sering memberi saran kepada sutradara, sehingga menjadi sosok paling mencolok di kru. Namun belakangan ini di mata Ko Gyum, selain film ada satu pemandangan lain, yaitu Mu Bei. Di kru, Ko Gyum selalu memperhatikan setiap gerak-gerik Mu Bei, mulai dari mengambil properta, istirahat, dan lain-lain, semuanya tak luput dari pengamatannya. Demi mendekati gadis yang disukainya, Ko Gyum tak tahu malu dan aktif mengajaknya bicara, menanyakan berbagai pertanyaan. Namun di wajah Mu Bei selalu tampak ekspresi dingin yang menolak orang mendekat. Di matanya, Ko Gyum tidak peka, bisa mengenakan pakaian yang sama dengan pemeran utama, bisa seenaknya bicara dengan sutradara. Bahkan staf kru sering membicarakan sikap Ko Gyum di belakang. Ko Gyum sama sekali tidak tahu apa yang dipikirkan Mu Bei tentang dirinya. Ia tetap dengan sukarela membantu membawakan kotak properti untuk Mu Bei. Mu Bei pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mengungkapkan isi hatinya, mengatakan bahwa dirinya aneh dan tidak seceria Ko Gyum, berharap Ko Gyum tidak lagi mendekatinya. Namun Ko Gyum terlalu optimis, menganggap jika Mu Bei tidak tertarik padanya, pasti tidak akan mengucapkan kata-kata seperti anjing kampung kecil. Maka ia diam-diam bersumpah akan mengejar Mu Bei dengan lebih gigih. Sebaliknya, Mu Bei merasa sangat terganggu dan mengadu pada ibunya, mengatakan bahwa belakangan ini ia bertemu seseorang yang sama menyebalkannya dengan ayahnya. Ibunya hanya tersenyum meski ayahnya menyebalkan, namun hari-hari bersamanya penuh warna. Malam hari, Ko Gyum dan kakaknya menonton film Stephen Chow, The King of Comedy, sambil membicarakan cinta pada pandangan pertamanya terhadap Mu Bei. Kakaknya khawatir Ko Gyum hanya terbawa emosi sesaat, seperti saat kecil menemukan kaset video yang menarik. Namun mata Ko Gyum berbinar, bertemu Mu Bei jauh lebih mendebarkan daripada menemukan kaset video yang menegangkan. Keesokan harinya di lokasi syuting, karena Mu Bei meminta agar tidak diajak bicara, Ko Gyum pun kekanak-kanakan menjulurkan kaki untuk menjegal Mu Bei. Mu Bei tahu hari itu Ko Gyum tidak punya dialog. Ko Gyum pun senang, yakin bahwa Mu Bei diam-diam memperhatikannya. Saat istirahat, Mu Bei dengan hati-hati memilih waktu makan saat Ko Gyum tidak ada. Namun begitu menengadah, ia melihat Ko Gyum dengan kostum dan kumis palsu duduk di depannya. Di lokasi syuting saja sudah cukup merepotkan. Malam hari setelah syuting selesai, Ko Gyum masih mengikuti Mu Bei, mengatakan ingin melindunginya. Tak heran, Mu Bei tetap dingin, langsung mengeluarkan tongkat pelindung diri dan menolak perlindungan Ko Gyum. Tak lama kemudian, Ko Gyum bekerja paruh waktu sebagai pembawa acara di sebuah pernikahan. Tak disangka melihat Mu Bei muncul dengan kamera di tangan.
Seketika, perasaan takdir pun muncul. Mengetahui Mubei juga menerima pekerjaan paruh waktu sebagai fotografer pernikahan, Ko Gyum langsung membayangkan masa depan mereka bersama, berharap bisa membentuk tim paruh waktu pernikahan, mencari uang bersama, mengejar mimpi bersama. Namun Mubei langsung menolak. Suatu hari di mobil kru, Mubei tertidur. Ko Gyum seperti anak nakal memotret wajah tidur Mubei, lalu dengan bangga memamerkannya di depan Mubei saat bekerja. Setelah syuting hari itu selesai, karena tergoda membeli jagung, Ko Gyum ketinggalan mobil kru. Tak disangka Mubei juga ketinggalan. Ko Gyum pun kembali merasa bahagia, merasa dirinya dan Mubei memang ditakdirkan bersama. Malam itu, mereka duduk di halte sambil makan jagung dan menunggu bus. Dalam prosesnya, Ko Gyum kembali cerewet mencoba akrab, menanyakan film seperti apa yang ingin Mubei buat di masa depan. Mubei menjawab ingin membuat film romantis yang tak ada harapan. Saat bicara tentang dirinya, mata Ko Gyum penuh ketulusan. Ia mengaku tidak punya banyak rencana untuk masa depan. Ia hanya benar-benar menyukai film, hanya itu saja. Mubei tertegun. Kata-kata Ko Gyum persis seperti yang pernah dikatakan ayahnya bertahun-tahun lalu. Di dalam bus malam yang kosong, Ko Gyum duduk di samping Mubei. Mubei bermimpi tentang ayahnya, dan saat terbangun air matanya membasahi wajah. Melihat itu, Ko Gyum tidak banyak bertanya. Ia hanya merasa gadis di sampingnya pasti punya masa lalu yang seindah film. Tak lama kemudian, seorang wartawan datang mewawancarai kru, mengenali Mubei dan mengira Mubei bekerja di lokasi syuting untuk meneruskan cita-cita ayahnya. Mubei dengan wajah dingin memotong ucapan wartawan, mengingatkan agar tidak mengarang cerita. Pemandangan Mubei yang mengernyitkan dahi itu juga tertangkap oleh Ko Gyum. Tak lama kemudian, pesta perpisahan film pun tiba. Di tengah acara, Ko Gyum melihat Mubei meninggalkan ruangan. Tanpa pikir panjang, ia pun mengikutinya keluar. Di luar salju turun, Ko Gyum berkata dengan nada nakal. Mubei pun untuk pertama kalinya tertawa. Ko Gyum tidak mengerti kenapa Mubei selalu bersikap dingin. Mubei menjelaskan bahwa orang yang ceria biasanya yang pertama pergi. Untuk menghindari terluka, ia tidak pernah membuka hati pada siapapun. Namun Ko Gyum bersikeras ingin menembus dinding hati Mubei, ingin menukar rahasianya sendiri agar Mubei mau menerimanya. Saat kata-kata itu terucap, waktu seolah berhenti. Tak disangka di saat berikutnya, Mubei mencium Ko Gyum. Ko Gyum membalas dengan penuh gairah. Ia sangat menyukai gadis yang pura-pura keras kepala di depannya ini. Sejak ciuman itu, Mubei semakin tak bisa memahami perasaannya sendiri. Saat kecil, ia suka binatang kecil, suka menunjukkan kasih sayang pada orang yang malang. Tapi Ko Gyum tidak malang, hanya pria yang aneh. Suatu malam setelah ciuman itu, dengan alasan habis minum saat makan bersama, Ko Gyum sekali lagi dengan tebal muka meminta Mubei mengantarnya naik sepeda. Menghadapi ocehan Ko Gyum, Mubei yang tak berdaya akhirnya membantu mendorong sepedanya. Sepanjang jalan Ko Gyum terus bicara, sementara Mubei semakin bingung mencoba memahami hatinya yang terus berdebar. Sayangnya, seolah sudah takdir, tak lama kemudian Ko Gyum pergi dari kru tanpa pamit dan tak pernah menghubungi Mubei lagi. Perasaan Mubei seperti naik roller coaster, dari awalnya khawatir lalu marah, akhirnya berubah menjadi kecewa. Sutradara senior melihat kegundahan Mubei dan menyarankan agar ia melupakan orang itu lewat pekerjaan di lokasi syuting. Mubei pun mengerti. Sejak itu menganggap Ko Gyum sudah mati dan fokus pada pembuatan film, berusaha melupakan penumpang dalam hidupnya itu. Yang tidak diketahui Mubei, Ko Gyum pergi karena kakaknya mengalami kecelakaan dan koma. Demi merawat kakak yang menjadi satu-satunya keluarga, Ko Gyum terpaksa pergi tanpa pamit. Setelah kakaknya sadar, mereka berdua menghadapi masalah sewa rumah, biaya pengobatan, dan lain-lain. Karena kebutuhan hidup, Ko Gyum terpaksa menunda impiannya, melepaskan identitas sebagai aktor, dan beralih menjadi penulis ulasan film untuk mendapatkan honor, menjadi pengamat film. Waktu berlalu begitu saja selama 5 tahun. Dalam 5 tahun itu, hidup Mubei sudah berubah total. Dengan bantuan sutradara senior, Mubei menjadi sutradara pendatang baru dan membuat film pertamanya. Pada gala premier film itu, setelah 5 tahun, Mubei kembali bertemu Ko Gyum. Ko Gyum seolah tak pernah pergi.
Di antara penonton ia mengajukan pertanyaan tentang film pada Mubei. Bertanya apakah film yang dibuat Mubei adalah film romantis tanpa harapan. Mengapa dalam film romantis itu ada unsur takdir yang menyedihkan? Mubei tetap tidak menjawab secara langsung, hanya mengangguk dan berkata ya. Namun, di hadapan Ko Gyum yang sudah lama tak ditemui, hati Mubei tanpa sadar kembali goyah. Malam harinya, Mubei sengaja mencari video premier, menonton adegan saat Ko Gyum bertanya padanya. Hatinya pun tak tenang. Ia pernah berusaha melupakan Ko Gyum, mencoba mengubur masa lalu dalam-dalam. Namun setelah orang itu muncul lagi, ia baru sadar semua usahanya sia-sia. Demikian pula, selama 5 tahun itu, Ko Gyum tak pernah melupakan Mubei. Dulu, Ko Gyum pernah secara kebetulan bertemu Mubei di jalan. Ia pun turun dari mobil dengan semangat ingin menemuinya. Namun saat itu ia mendapat kabar dari rumah sakit tentang kakaknya, sehingga harus kembali ke rumah sakit. Setelah urusan kakaknya selesai, Ko Gyum ingin menghubungi Mubei. Namun nomor Mubei sudah tidak bisa dihubungi. Demi memaksa dirinya melupakan Ko Gyum, Mubei sengaja tidak makan jagung rebus buatan ibunya. Dan setelah banyak ragu, akhirnya memblokir nomor Ko Gyum. Di malam hari, Ko Gyum mabuk bersama teman-temannya, membicarakan keikutsertaannya di premier. Tentang film Mubei, ia tak bisa menahan rasa penasaran. Keesokan harinya setelah premier, Ko Gyum menemui sutradara yang dulu memberinya kesempatan sebagai figuran. Sutradara itu mengajaknya ke studio film lama, dan saat mengobrol menyebut Mubei yang kini sudah sukses. Ko Gyum hanya tersenyum pahit. Setelah 5 tahun berpisah, mereka berdua sudah punya kehidupan masing-masing. Dengan nasib yang berbeda, mungkin tak akan kembali seperti dulu. Malam harinya, kakaknya seolah tahu isi hati Ko Gyum. Dulu saat mereka menonton film bersama, Ko Gyum selalu banyak bicara, mengobrol tanpa henti. Tapi sekarang, Ko Gyum jadi pendiam dan jarang tersenyum. Ko Gyum berusaha menenangkan kakaknya, berbohong bahwa ia hanya sudah dewasa dan lebih bijak. Keesokan harinya, Mubei menghadiri pameran karya sutradara senior. Tak disangka kembali bertemu Ko Gyum. Anehnya, penampilan Ko Gyum di depan matanya seperti seorang pengembara yang sudah menempuh perjalanan panjang, tampak lelah dan gelisah. Di bawah sinar matahari, Ko Gyum dan Mubei saling berpandangan, lalu perlahan berjalan ke arah gadis yang dulu membuatnya jatuh hati. Namun saat hendak bicara, mereka dipotong oleh rekan kerja Mubei yang mengetahui bahwa pemuda tak sopan yang bertanya di premier adalah Ko Gyum. Mubei pun buru-buru mencari alasan untuk menarik rekannya pergi. Saat pemutaran karya senior, Ko Gyum duduk tak jauh di belakang Mubei, matanya tanpa sadar selalu mengarah ke Mubei. Setelah pemutaran selesai, Mubei buru-buru pergi. Namun saat hendak pulang, ia sadar kunci mobilnya tertinggal. Saat sedang kesal, Ko Gyum mengejarnya dan menyerahkan kunci mobil yang tertinggal. Melihat kunci di tangannya, Mubei tak bisa menahan diri mengingat kejadian 5 tahun lalu. Mulai menanyai Ko Gyum bertubi-tubi, ingin tahu mengapa 5 tahun lalu Ko Gyum pergi tanpa pamit. Sakit, ada yang meninggal di penjara dan lain-lain. Mubei memikirkan segala alasan untuk Ko Gyum. Namun Ko Gyum menggelengkan kepala dan berkata bukan. Mubei kecewa, mengira Ko Gyum hanya mempermainkannya, meminta agar ia tak pernah muncul lagi dalam hidupnya. Toh sutradara dan kritikus film memang musuh sejak dulu. Keesokan harinya, Mubei pulang ke rumah, ternyata ada tetangga baru di seberang rumahnya yang sedang merenovasi. Mubei pun bertanya, dan saat orang itu berbalik, ternyata tetangganya adalah Ko Gyum. Ko Gyum terkejut sekaligus merasa takdirnya dengan Mubei belum berakhir. Ia pun tetap nakal seperti dulu, dengan santai mengulurkan tangan pada Mubei. Sejak itu mereka menjadi tetangga yang sering bertemu, musuh lama. Setelah menjadi tetangga Ko Gyum, Mubei merasa semakin gelisah. Ko Gyum memberikan kue tahun baru pada semua tetangga, kecuali Mubei. Setiap kali naik bus dan bertemu Mubei, Ko Gyum pura-pura tidak melihat dan buru-buru turun. Saat jogging dan bertemu Mubei, Ko Gyum seperti anak kecil yang harus menang lomba lari. Menghadapi anak kekanak-kanakan ini, Mubei sampai kesal setengah mati. Tampaknya dalam 5 tahun ini kemampuan Ko Gyum membuat orang kesal sudah naik ke level baru. Namun bagi Ko Gyum,
Semua tindakan kekanak-kanakan itu ada alasannya. Mubei sudah melarang Ko Gyum muncul di depannya. Tapi sekarang Ko Gyum bukan hanya muncul, bahkan pindah ke rumah di seberang. Ko Gyum tidak tahu bagaimana menjelaskan kebetulan yang seperti takdir ini. Jadi sebelum menemukan alasan untuk membela diri, ia hanya bisa menghindari Mubei dengan cara kekanak-kanakan seperti ini. Namun lama-kelamaan, di balik penghindarannya, Ko Gyum selalu menemukan sisi Mubei yang tidak diketahui orang lain. Kadang Mubei bermain bersama anak-anak di taman, kadang membantu nenek-nenek di jalan. Ternyata Mubei yang tampak dingin sebenarnya adalah gadis yang hangat dan baik hati. Mubei pun diam-diam memperhatikan Ko Gyum. Memang benar Ko Gyum kekanak-kanakan, bahkan meniru Mubei bermain bersama anak-anak, berlomba membantu nenek-nenek, dan dalam beberapa hari saja sudah akrab dengan para lansia di kompleks. Suatu hari Mubei melihat Ko Gyum berjalan diam-diam ke rumahnya. Ia pun langsung gugup dan panik. Namun saat membuka pintu ternyata yang datang adalah pria lain. Pria itu Jong-Hu adalah teman masa kecil Mubei. Dulu Jong-Hu sering dibully teman-temannya dan Mubei selalu membantunya. Kini Jong-Hu kembali dari Amerika dan yang paling dirindukannya adalah Mubei, kakak pelindungnya. Ko Gyum pun sangat kesal, teringat adegan Jong-Hu memeluk Mubei tadi, diam-diam ia merasa cemburu. Sore harinya Jong-Hu mendatangi Ko Gyum. Rumah yang ditempati Ko Gyum dulunya adalah rumah Jong-Hu. Jong-Hu ingin mencari kotak mainan masa kecilnya di rumah itu, namun Ko Gyum sengaja asal menunjuk tempat, membuat Jong-Hu harus mencari dengan susah payah. Malam hari, Ko Gyum dan kakaknya mengadakan pesta pindahan rumah. Dalam prosesnya, Ko Gyum menarik sahabatnya ke samping untuk mencurahkan kegelisahan. Sebenarnya dia ingin menghindari Mubei, tapi tingkah laku Mubei terlalu mencolok sehingga dia sama sekali tidak bisa mengabaikannya. Ditambah lagi dengan kemunculan Jong-Hu yang tiba-tiba. Ko Gyum hanya merasa hatinya semakin gelisah. Temannya menasihati Ko Gyum, jika ingin melanjutkan hubungan dengan Mubei, setidaknya harus meminta maaf dan menjelaskan alasan menghilang tanpa kabar di masa lalu. Kalau tidak, terus-menerus terjebak dalam hubungan seperti ini tidak akan ada akhirnya. Sementara itu, Mubei juga masih memikirkan Ko Gyum. Ia menemukan bahwa Ko Gyum telah menulis ulasan film untuk banyak sutradara, kecuali untuk filmnya sendiri. Mubei pun merasa kesal, tapi tetap saja bersikap seolah tidak peduli, pura-pura tidak butuh ulasan dari Ko Gyum. Malam itu, Mubei pergi ke bar untuk mabuk, dan di sana bertemu dengan seorang gadis asing bernama Aya. Aya sedang mengeluh tentang mantan pacarnya yang sudah berpacaran dengannya selama 7 tahun, namun akhirnya putus. Dalam keadaan mabuk, Mubei mendengarkan curhatan Aya dan juga menceritakan kisahnya sendiri kepada Aya. Setelah keluar dari bar, Mubei berjalan pulang dalam keadaan mabuk. Kebetulan, Ko Gyum melihat kejadian itu dan diam-diam mengikuti dari belakang untuk melindungi Mubei. Namun, tanpa diduga, warga sekitar mengira Ko Gyum adalah penguntit dan melaporkannya ke polisi. Sehingga Ko Gyum langsung dibawa ke kantor polisi. Di depan polisi, Ko Gyum berusaha menjelaskan, tapi polisi sama sekali tidak percaya. Untungnya, di saat kritis Mubei muncul dan menjelaskan semuanya. Setelah sadar dari mabuk, Mubei akhirnya mengungkapkan kebingungannya. Tidak mengerti mengapa Ko Gyum tidak meminta maaf atas tindakan menghilang tanpa kabar di masa lalu. Mendengar itu, Ko Gyum menatap dengan tulus dan mengucapkan kata maaf, namun tetap tidak menjelaskan alasan menghilang saat itu. Mubei masih marah dan bertanya, apakah Ko Gyum lupa menulis ulasan film untuk filmnya. Ko Gyum malah bingung, tidak mengerti maksud ucapan Mubei. Mubei semakin kesal dan berkata bahwa mulai sekarang komplek ini diserahkan saja pada Ko Gyum. Karena setelah syuting film dimulai, dia jarang pulang ke rumah. Jadi mereka tidak perlu lagi menghadapi masalah bertemu satu sama lain. Film baru Mubei sedang dalam tahap penulisan naskah. Setelah bertemu dengan penulis naskah, Mubei baru tahu bahwa penulisnya adalah Aya, gadis yang ditemuinya di bar malam sebelumnya. Namun, meski naskahnya terpilih, Aya memilih untuk menolak tawaran itu. Mubei menebak alasannya, karena isi naskah tersebut diadaptasi dari kisah cinta nyata Aya sendiri.
Aya merasa menampilkan kisah nyata dirinya di layar lebar adalah bentuk pengkhianatan terhadap mantan pacarnya. Lebih dalam lagi, sebenarnya Aya dan mantannya masih saling menyimpan perasaan. Ko Gyum masih bersikap kekanak-kanakan. Melihat Jong-Hoo sering keluar masuk rumah Mu-bae, Ko Gyum seperti anak laki-laki yang cemburu, terus-menerus menanyai Jong-Hoo tentang hubungannya dengan Mu-bae. Demi mendapatkan informasi, Ko Gyum bahkan membantu Jong-Hoo menemukan kotak mainan yang berharga. Kepada Mu-bae, Ko Gyum juga tidak lagi menghindar seperti dulu. Suatu pagi saat Mu-bae keluar rumah, dia melihat Ko Gyum menunggu di halte yang sama dan naik bus yang sama. Mu-bae mengira Ko Gyum sengaja mengikutinya. Sempat merasa senang, tapi saat turun dari bus, Ko Gyum malah tetap duduk santai dan pergi begitu saja. Mu-bae pun kesal. Namun, saat sampai di studio, ternyata Ko Gyum sedang santai minum kopi di depan meja kerjanya. Ternyata Ko Gyum adalah wartawan majalah yang akan mewawancarai Mu-bae hari itu. Ko Gyum berinisiatif bersikap baik, berharap setelah permintaan maafnya semalam, hubungannya dengan Mu-bae bisa membaik. Namun, sifat keras kepala Mu-bae masih seperti biasa. Merasa permintaan maaf saja tidak cukup untuk memperbaiki hubungan mereka. Setelah wawancara selesai, Ko Gyum mengajak Mu-bae menonton film bersama sebagai bentuk permintaan maaf yang baru. Tapi Mu-bae langsung menolak. Tidak mau semudah itu memaafkan Ko Gyum. Malamnya, saat pulang ke rumah, Mu-bae mendengar suara dari luar jendela. Saat melihat keluar, ternyata Ko Gyum sedang memutar film di halaman. Mu-bae sadar Ko Gyum sedang meminta maaf dengan cara yang istimewa. Mu-bae pun keluar ke koridor dan menonton film yang sama dari kejauhan bersama Ko Gyum. Setelah menonton film bersama, Mu-bae semakin tidak bisa menyembunyikan perasaannya kepada Ko Gyum. Sesampainya di rumah, dia langsung mencari majalah untuk membaca hasil wawancara Ko Gyum tentang dirinya. Untungnya Ko Gyum menulis tentang Mu-bae dan filmnya dengan sangat baik, sehingga Mu-bae merasa Ko Gyum masih cukup tahu diri. Beberapa hari kemudian, Mu-bae menghadiri gala premier seniornya, namun Ko Gyum menariknya untuk duduk di sampingnya. Ko Gyum masih saja bersikap nakal, dan kali ini mereka menonton film bersama untuk kedua kalinya. Setelah selesai, Ko Gyum ingin makan bersama Mu-bae, tapi Mu-bae pura-pura dingin dan meminta Ko Gyum menjaga jarak. Namun, saat berbalik, Mu-bae melihat Ko Gyum benar-benar menuruti ucapannya dan pergi setelah menerima telepon. Ternyata, telepon itu dari rumah sakit yang memberitahu bahwa kakak Ko Gyum hari itu tidak datang kontrol. Ko Gyum khawatir dengan kondisi kakaknya, tapi kakaknya justru memikirkan Ko Gyum. Takut adiknya tidak sanggup menanggung biaya pengobatan yang berat. Ko Gyum meminta kakaknya tidak perlu khawatir dan memerintahkan agar kakaknya harus rutin kontrol ke rumah sakit. Demi biaya pengobatan, belakangan ini Ko Gyum bekerja sama dengan sebuah media. Media tersebut tertarik dengan bakat Ko Gyum dan berencana menjadikannya kritikus film terkenal. Sejak itu, Ko Gyum sering tampil di acara untuk mempromosikan dirinya, dan ulasannya tentang film pun semakin tajam. Mu-bae memperhatikan hal ini. Belakangan, Ko Gyum hampir menjadi kritikus film selebriti di internet dengan gaya tulisan yang tajam dan langsung ke inti permasalahan, bahkan sampai membuat sebagian netizen tidak suka. Sutradara Ma yang mengagumi Ko Gyum mengingatkan agar kritikus film tidak boleh melewati batas. Kalau tidak akan menimbulkan banyak musuh dan penonton pun tidak akan lagi percaya. Namun Ko Gyum tetap bersikeras, merasa dirinya hanya melakukan tugas seorang kritikus film. Namun, tak lama kemudian, hal buruk terjadi. Seorang sutradara yang filmnya dikritik oleh Ko Gyum mencoba bunuh diri dan dilarikan ke rumah sakit. Ko Gyum datang ke rumah sakit untuk menjenguk, namun dikenali oleh media dan dikepung, sehingga menjadi sasaran opini publik. Mu-bae melihat berita itu, internet pun dipenuhi hujatan dan tuduhan terhadap Ko Gyum. Bahkan ada yang menuduhnya hampir membunuh sutradara dengan tulisannya. Mu-bae khawatir pada Ko Gyum. Begitu juga dengan sutradara Ma. Untuk menghibur Ko Gyum, sutradara Ma mengajaknya minum dan menasihati agar tidak terlalu memikirkan komentar netizen. Yang mengejutkan bagi Ko Gyum, Mu-bae juga ikut menghiburnya. Saat barbecue bersama, Mu-bae berusaha tidak menyentuh luka hati Ko Gyum. Saat itu seorang sutradara lain muncul.
Kebetulan, Mubei juga pernah menulis ulasan buruk untuk film Orang Itu, sehingga sutradara tersebut bersikap dingin pada Ko Gyum dan menuduhnya sebagai penyebab utama sutradara yang mencoba bunuh diri itu. Menghadapi makian, Ko Gyum sama sekali tidak membela diri. Mubei yang tidak tahan melihatnya langsung menarik Ko Gyum pergi. Ko Gyum merasa terluka, mengira Mubei sama seperti orang lain, menganggapnya sebagai pembunuh dengan pena. Mubei pun kecewa, karena ia tidak pernah berniat menyalahkan Ko Gyum, hanya ingin menemaninya saat sedang terpuruk, dan mengucapkan kata-kata yang menghangatkan hati. Namun Ko Gyum selalu sibuk dengan penderitaannya sendiri, tidak pernah peduli dengan perasaan orang lain. Ko Gyum pun terdiam, menyadari bahwa ucapan Mubei memang benar, ia terlalu egois. Setelah menegur Ko Gyum, Mubei pergi ke rumah sakit untuk menjenguk sutradara yang mencoba bunuh diri. Sutradara itu adalah teman ayah Mubei semasa hidup dan juga senior yang dihormatinya. Untungnya sutradara itu sudah sehat dan menjelaskan bahwa kejadian itu hanyalah karangan media. Ia sama sekali tidak berniat bunuh diri dan tidak ada hubungannya dengan ulasan Ko Gyum. Selain itu, sutradara itu juga memberitahu bahwa Ko Gyum setiap hari datang menjenguknya. Setelah melihat tas milik Ko Gyum yang tertinggal di ruang rawat, Mubei pergi ke lobi rumah sakit dan melihat Ko Gyum duduk sendirian dengan wajah murung. Melihat Mubei, mata Ko Gyum kembali berbinar. Ia memberitahu Mubei bahwa ia sedang menunggu hal baik terjadi. Mendengar itu, Mubei duduk di samping Ko Gyum. Ia sudah tidak bisa lagi menyembunyikan perasaannya pada Ko Gyum. Malam hari, Mubei tertidur karena lelah. Melihat wajah orang yang disukainya saat tidur, Ko Gyum tersenyum tipis. Seolah-olah setiap kali ia mengalami kesialan, hal baik yang datang selalu Mubei. Beberapa hari lalu saat hujan deras, wiper mobil Ko Gyum rusak, dan saat ia berusaha memperbaikinya di tengah hujan, Mubei datang membantunya dengan payung dan memperbaiki wiper mobilnya. Ko Gyum percaya, setelah mengalami begitu banyak hal buruk, Mubei pasti akan menjadi keberuntungan terbesarnya. Tak lama kemudian, Mubei terbangun dari tidurnya dan melihat Ko Gyum sudah pergi. Dengan perasaan kecewa, Mubei bersiap pulang. Namun melihat Ko Gyum datang tergesa-gesa membawa selimut. Melihat wajah Ko Gyum yang memelas, Mubei langsung menggenggam pergelangan tangannya. Ko Gyum pun tertegun, lalu menatap Mubei dengan tulus seperti dulu. Ia ingin kembali menyukai Mubei. Mubei terdiam sejenak, teringat sikap tidak dewasa Ko Gyum di masa lalu. 5 tahun lalu di lokasi syuting, Mubei sudah dengan jelas meminta Ko Gyum tidak membantunya agar tidak jadi bahan omongan. Mubei mengira Ko Gyum akan menjauh, tapi ternyata Ko Gyum tetap saja diam-diam memasukkan kue kecil terakhir kru ke saku Mubei. Di mobil kru, saat asisten sutradara mendengkur dan membuat Mubei tidak bisa tidur, Ko Gyum pun menukar tempat duduk dengannya. Saat Mubei diam-diam tidur di lokasi syuting, Ko Gyum menutupi tubuhnya dengan jaket bulu. Saat syuting dihentikan karena badai salju dan Mubei lupa diberitahu, Ko Gyum berlari kecil menjemput Mubei dan menunggu semalaman untuk membawanya pulang. Mubei pernah pura-pura bertanya mengapa Ko Gyum begitu baik padanya. Dan Ko Gyum dengan polos mengaku karena ia menyukai Mubei. Karena ketulusan yang tampak kekanak-kanakan itu, Mubei pernah jatuh hati. Tapi kini, saat Ko Gyum menyatakan cinta untuk kedua kalinya setelah 5 tahun, Mubei malah menendangnya dan meminta agar tidak bicara sembarangan lagi. Setelah pengakuan cintanya ditolak, Ko Gyum setiap hari duduk di depan pintu, menatap rumah Mubei di seberang, memikirkan cara agar Mubei mau menerima perasaannya. Kebetulan, Jong-Hu keluar dari rumah Mubei. Ko Gyum pun menarik Jong-Hu ke samping dan kembali menanyai hubungan Jong-Hu dengan Mubei. Bahkan meminta Jong-Hu agar tidak sering ke rumah Mubei dan main saja dengannya. Namun Jong-Hu yang nakal tidak mau memberi kesempatan pada Ko Gyum. Malah dengan sengaja pergi ke rumah Mubei untuk makan bersama. Malam harinya, Ko Gyum pergi keluar. Kakaknya yang sulit berjalan tanpa sengaja menjatuhkan tongkat ke dalam lubang got. Mubei yang lewat membantu mengambilkan tongkat. Ini bukan pertama kalinya Mubei membantu kakak Ko Gyum. Sebelumnya, seorang pengendara motor menabrak kakak Ko Gyum dan malah menuntut ganti rugi. Saat itu, Mubei membela kakak Ko Gyum dan membuat pengendara motor itu malu, lalu meminta maaf.
Kakak Kogyum tahu bahwa Mubei adalah gadis yang disukai adiknya. Mubei membicarakan Kogyum, merasa Kogyum sangat berbeda dengan kakaknya. Kakaknya tenang, sedangkan adiknya terlalu ceria dan nakal, selalu bersikap seenaknya terhadap orang lain. Kakaknya menjelaskan, sikap santai Kogyum sebenarnya adalah bentuk perlindungan diri, karena ia memikul beban yang berat, sehingga hanya dengan bersikap seolah tidak peduli, ia bisa mengurangi tekanan batinnya. Ucapan kakaknya sangat tepat. Malam hari atas saran sutradara Ma, Kogyum menemui sutradara yang pernah ia sakiti dan meminta maaf dengan minum bersama. Akhirnya mereka berdamai. Setelah mabuk, Kogyum ingin menghubungi Mubei, tapi Mubei masih memblokirnya. Setelah merasa kesal, Kogyum terbangun di rumah dan mendapati dirinya mengenakan jaket rajut wanita. Dari cerita kakaknya, Kogyum tahu apa yang terjadi semalam. Setelah gagal menghubungi Mubei, Kogyum yang mabuk pergi ke depan rumah Mubei dan terus berteriak meminta Mubei membuka blokirnya, bahkan menarik jaket Mubei hingga terlepas. Tak lama kemudian, Mubei datang ke rumah Kogyum untuk mengambil jaketnya dan memperingatkan agar Kogyum tidak mabuk lagi. Kogyum mengangguk patuh, sadar bahwa Mubei tidak melaporkannya ke polisi, sehingga matanya kembali berbinar, yakin Mubei tidak terlalu membencinya. Ia pun mulai merencanakan strategi untuk mengejar Mubei dengan sungguh-sungguh. Hari itu, Kogyum bertemu dengan sahabatnya, Sijun dan Juah, dan tanpa sengaja mengetahui bahwa Juah akan segera membuat film dari naskahnya dan sutradara yang bekerja sama dengannya adalah Mubei. Setelah berpikir matang, Juah memutuskan untuk bekerja sama dengan Mubei, membawa kisah cintanya sendiri ke layar lebar. Agar cerita lebih sempurna, Juah meminta mantan pacarnya, Sijun, untuk membuat musik filmnya. Sijun sangat mencintai musik dan menganggap dirinya jenius, membuka studio sendiri dan terus berjuang demi impian. Namun selama bertahun-tahun tidak ada hasil, hingga kini ia hanya seorang komposer tak dikenal. Sebagai mantan pacar, Juah sangat percaya pada bakat Sijun. Tapi Sijun mengira Juah hanya kasihan padanya karena hidupnya yang susah, lalu curhat pada Kogyum. Kini, Kogyum sudah menjadi kritikus film terkenal. Karya Juah sudah tayang di layar lebar, hanya dirinya yang masih meminta uang pada orang tua, dan impiannya pun belum jelas. Sampai saat ini, ia tidak tahu apakah harus menyerah pada keinginan yang mungkin tidak realistis ini. Pada saat itu, Kogyum yang mendorong Sijun untuk terus bertahan. Benih impian mungkin sudah lama berakar dan tumbuh di tempat gelap. Di bawah dorongan keinginan dalam hati, ketika Juah untuk kedua kalinya mencari Sijun, Sijun pun setuju untuk bekerja sama. Kali ini, dia ingin mempertaruhkan segalanya, termasuk harga diri yang enggan menerima belas kasihan dari mantan kekasih. Meski begitu, sebenarnya Sijun belum sepenuhnya melepaskan harga dirinya. Setelah memutuskan untuk bekerja sama, dia tetap tidak mau berdiskusi lagu secara langsung dengan Juah. Setelah mengetahui bahwa sutradara film tersebut adalah Mubei, Kogyum menjadi penengah, membujuk keduanya untuk berdamai, meminta Sijun untuk tidak bersikap egois dan harus menyelesaikan musik film ini dengan baik. Tentu saja Kogyum begitu serius hanya karena dia ingin mencari tahu kabar terbaru Mubei dari dua sahabatnya itu. Selain mendekati kedua sahabatnya, belakangan ini Kogyum juga sangat ramah pada Jonghu, mengundang Jonghu ke rumahnya untuk menonton rekaman masa kecil yang berharga. Setelah dibeli, Jonghu pun membocorkan bahwa ayah Mubei adalah penggemar berat film. Dulu, semasa hidup setiap tahun ayah Mubei selalu mengadakan festival film luar ruang di kompleks perumahan. Tahun ini, teman lama ayahnya berencana menghidupkan kembali tradisi itu. Festival film kali ini lebih istimewa karena yang diputar adalah film garapan Mubei. Melihat selebaran festival film musim panas, Kogyum tersenyum penuh arti, berencana menciptakan momen romantis untuk Mubei di festival itu. Pada hari persiapan festival film, Mubei terkejut melihat Kogyum muncul sebagai staf panitia, sibuk bekerja di lokasi. Malam musim panas itu, saat layar dipasang, warga kompleks berdatangan ke lapangan rumput untuk bersama-sama menonton film Mubei. Di antara penonton, Kogyum adalah yang paling serius dan fokus. Melihat Kogyum yang begitu konsentrasi, Mubei teringat pada ayahnya.
Dulu tatapan ayahnya saat menonton film juga sama seperti Ko Gyum, tanpa gangguan, penuh kecintaan murni pada film. Namun, dulu ayahnya selalu menempatkan film di atas segalanya, membuat Mu-bei selalu berharap namun akhirnya kecewa. Kini, menghadapi Ko Gyum, Mu-bei takut harapannya kembali pupus, sehingga ia pun meninggalkan tempat duduk. Namun kali ini, Ko Gyum menggenggam tangannya. Bagi Mu-bei, Ko Gyum tidak pernah main-main. Tatapan Mu-bei tetap keras kepala. 5 tahun lalu, Ko Gyum pernah membuatnya berharap dan jatuh hati, namun akhirnya hasilnya nihil. Mendengar itu, Ko Gyum pun berubah menjadi serius, mengingatkan bahwa 5 tahun lalu justru Mu-bei yang lebih dulu menciumnya, lalu bertanya, kenapa Mu-bei selalu menyangkal perasaannya sendiri? Mu-bei yang tak bisa menjawab ingin menghindar, namun Ko Gyum langsung memeluknya. Kali ini, dia ingin Mu-bei benar-benar melihat isi hatinya. Setelah berpelukan, Ko Gyum mencoba menelpon Mu-bei, dan terkejut mendapati Mu-bei sudah membuka blokirnya. Sejak pelukan itu, Ko Gyum yakin hidupnya pasti akan menjadi film romantis. Mu-bei pun tak bisa melupakan pelukan malam itu. Ibunya yang peka tahu isi hati Mu-bei, tahu putrinya selalu suka berpura-pura kuat, jelas-jelas suka tapi mulutnya bilang benci. Ibunya menasihati Mu-bei agar berani menerima, jangan sampai membuat pria di seberangnya bersedih sia-sia. Dari mulut sutradara Ma, Ko Gyum mengetahui bahwa di dunia film banyak kasus kematian akibat kelelahan. Dulu, kematian ayah Mu-bei juga karena hal itu. Agar Mu-bei tidak terlalu lelah, Ko Gyum memutuskan untuk menciptakan berbagai kebetulan pertemuan dengannya. Pertemuan pertama adalah di persimpangan jalan. Mereka makan pizza sosis yang lezat bersama. Pertemuan kedua, Ko Gyum mengajak Mu-bei ke halaman rumahnya untuk makan barbeque, menemaninya mengobrol dan bercanda. Beberapa kali terakhir, Ko Gyum mengajak Mu-bei makan camilan di minimarket, duduk bersama di halaman menonton film klasik, dan pura-pura kebetulan muncul di jalan yang selalu dilewati Mu-bei setiap malam. Malam ini, Ko Gyum kembali membuat janji dengan Mu-bei. Besok sore jangan lupa kebetulan bertemu di depan gerobak takoyaki di persimpangan jalan. Kebetulan, seperti ini ingin Ko Gyum ulangi berkali-kali. Membaca pesan selamat malam dari Ko Gyum, Mu-bei pun tersenyum bahagia tanpa sadar. Sebelum janji bertemu di gerobak takoyaki, Mu-bei seperti biasa datang ke studio musik sahabatnya, Si Jun. Namun, ia mendapati Si Jun dan Ju-ah tak sengaja terkunci di dalam ruangan. Malam sebelumnya, Ju-ah kembali mencari Si Jun. Seperti tidak terjadi apa-apa, mendesak Si Jun untuk segera menciptakan lagu, berbicara seperti teman biasa. Tak disangka, Si Jun malah mendorong Ju-ah ke sudut dan mencoba menciumnya. Ju-ah salah paham, mengira Si Jun membencinya dan mempermainkannya. Namun Si Jun mengungkapkan isi hatinya. 5 tahun lalu Ju-ah bilang, putus ya putus, sekarang bilang muncul ya muncul. Sama sekali tidak mempedulikan perasaannya. Ia sendiri pun bingung bagaimana harus mengurai hubungan yang rumit ini. Setelah mengungkapkan isi hati, hubungan Si Jun dan Ju-ah jadi canggung. Beberapa jam sebelumnya, Ju-ah datang ke studio Si Jun. Musik filmnya sudah diciptakan Si Jun. Ju-ah mendengarkan tanpa memberi komentar, malah jadi murung dan menyarankan agar vokalis lagu diganti penyanyi pria. Si Jun masuk ke ruang latihan untuk memberi contoh. Namun karena pintu rusak, mereka berdua malah terkunci di dalam. Saat terkunci, Ju-ah membicarakan penyanyi wanita pilihan Si Jun. Saat bertemu penyanyi itu, orang tersebut dengan ekspresi misterius mengatakan bahwa di hati Si Jun ada nama yang tak bisa dilupakan. Ju-ah cemburu pada kedekatan penyanyi itu dengan Si Jun. Si Jun pun berkata lagu ini adalah kisah dirinya dan Ju-ah. Dengan topik itu, keduanya mengenang saat pertama kali saling menyatakan cinta. Waktu memang berlalu tanpa ampun, namun kisah yang pernah mereka lalui bersama, perasaan saling suka, tak pernah mereka lupakan. Tak lama kemudian, Ko Gyum datang ke studio dan membantu membuka pintu. Waktu kebetulan bertemu Mu-bei di gerobak takoyaki sudah hampir tiba. Dengan penuh harap, Ko Gyum membeli seikat bunga daisy kecil. Namun di jalan ia bertemu kakaknya. Di trotoar yang ramai, kakaknya seolah tidak sadar akan lalu lintas. Ko Gyum buru-buru menarik kakaknya ke pinggir, lalu dengan ragu mengungkapkan kegelisahan di hatinya.
Baik kecelakaan 5 tahun lalu maupun insiden malam ini, setiap kali menghadapi bahaya, kakaknya selalu tampak tidak peduli dan tidak pernah menunjukkan kecemasan. Baru bicara setengah, Ko Gyum ragu melanjutkan. Sangat khawatir jika dugaannya benar, takut kakaknya bukan sekadar mengalami kecelakaan, tapi memang sudah tidak punya keinginan untuk hidup. Karena kakaknya, Ko Gyum pun absen dari janji bertemu Mu-bae. Mu-bae menunggu semalaman di depan gerobak takoyaki, lalu pulang dengan kecewa. Saat itulah ia sadar, ucapan ibunya benar, selama ini ia memang selalu pura-pura kuat di depan Ko Gyum. Keesokan paginya, Ko Gyum bangun dan mendapati kakaknya tidur di ranjangnya seperti anak kecil. Setelah memaafkan kakaknya, Ko Gyum menulis pesan untuk menjelaskan alasan absen semalam pada Mu-bae. Namun, saat itu Mu-bae menekan bel rumah, berharap Ko Gyum menemaninya pergi ke suatu tempat. Ko Gyum langsung setuju, mengendarai mobil tuanya dan membawa Mu-bae melintasi pedesaan yang dipenuhi bunga daisy. Namun, di tengah jalan mobilnya mogok, tapi Ko Gyum tidak kecewa, karena ini pertama kalinya Mu-bae mengajaknya pergi. Mu-bae membicarakan kepergian Ko Gyum 5 tahun lalu tanpa pamit, ia sudah bisa menebak alasannya adalah kakaknya. Dulu, Mu-bae pasti akan menjauh dari Ko Gyum karena takut terlalu dalam menjalin hubungan dan takut harapan yang lama dinanti pupus. Tapi sekarang, Mu-bae menatap Ko Gyum dengan tulus, menyatakan cinta, bahwa ia sudah lama menyukai Ko Gyum. Mendengar itu, Ko Gyum tak ragu lagi, langsung memeluk dan mencium Mu-bae. Sejak hari itu, Mu-bae dan Ko Gyum resmi berpacaran. Mu-bae pun setiap hari tampak berseri-seri, penuh semangat. Ko Gyum tetap nakal seperti biasa, meminta Mu-bae memanggilnya sayang dan bukan nama aslinya. Mu-bae pura-pura tidak mau, tapi diam-diam sengaja berangkat lebih awal agar bisa jalan-jalan bersama Ko Gyum sebelum berangkat kerja. Ko Gyum pun semakin berani datang ke toko daging ibu Mu-bae untuk mengumumkan hubungan mereka. Ibu Mu-bae langsung bertanya apa kekurangan Ko Gyum. Ko Gyum jujur menjawab, kadang ia terlalu banyak berpikir dan sering tidak tahu bagaimana menenangkan diri sendiri. Ibu Mu-bae pun menasihati Ko Gyum agar sering datang ke tokonya untuk curhat kapan saja. Saat Ko Gyum menemukan cinta sejatinya kembali, hubungan Si Jun dan Ju-ah masih penuh ganjalan. Saat makan mie bersama, Si Jun mengenang masa lalu. Menurutnya Ju-ah selalu memesan nasi setiap kali ke warung mie. Ju-ah pun ikut mengenang. Selama 7 tahun pacaran dengan Si Jun, ia melakukan banyak hal yang tidak disukainya hanya demi menyesuaikan diri dengan Si Jun. Mendengar itu, Si Jun jadi murung, bertanya-tanya kenapa cinta sedalam itu bisa hilang dalam semalam. Ju-ah hanya berkata, waktu bisa mengikis segalanya, yang lalu biarlah berlalu. Si Jun pun sedih, tak tahu harus setuju atau tidak dengan ucapan mantan kekasihnya itu. Malam hari, Mu-bae dan Ko Gyum mengobrol lewat telepon, membicarakan kakak Ko Gyum. Demi merawat kakak satu-satunya di dunia, Ko Gyum sering menahan diri, bahkan rela mengorbankan dirinya sendiri. Mu-bae menenangkan, jika merasa lelah, Ko Gyum bisa kapan saja melampiaskan emosi padanya, yang penting jangan dipendam sendiri. Belakangan ini, kakaknya sering tiba-tiba pingsan atau mengantuk. Setelah diperiksa ternyata fungsi jantung dan paru-parunya terus menurun. Jika parah bisa berakibat fatal. Setelah ragu, kakaknya akhirnya memberitahu Ko Gyum kondisi sebenarnya sambil tetap berusaha menenangkan adiknya, mengatakan dokter hanya menakut-nakuti karena ia jarang kontrol. Meski berkata demikian, belakangan ini sikap kakaknya sangat berbeda. Sering mengajak adiknya, Mu-bae dan Jong-hu makan bersama. Tiba-tiba mengajak adiknya jalan-jalan naik mobil. Tertawa bersama menonton film di halaman rumah. Kakaknya tampak lebih optimis, tapi Ko Gyum tahu, semua itu hanya pura-pura. Suatu malam, kakaknya tiba-tiba mengajak Ko Gyum pergi berlibur jauh, kalau bisa road trip ke Hollywood yang disukai adiknya. Ko Gyum khawatir dengan kondisi kakaknya, hanya bilang pelan-pelan saja, tidak perlu buru-buru. Tapi kakaknya malah sibuk mencari tiket pesawat, takut kalau terjadi sesuatu, berharap adiknya mau menuruti keinginannya. Mendengar itu, Ko Gyum pun bicara jujur. Ia tahu maksud kalau yang dimaksud kakaknya adalah kematian. Jika maut datang, kakaknya berharap adiknya sudah cukup siap secara mental.
Di tengah kesedihan, Ko-gyum marah, merasa kakaknya hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa memikirkan apakah adiknya sanggup menerima kematian orang terdekat. Kakaknya terdiam, Ko-gyum pun bertanya sambil menangis. Selama ini apakah kakaknya pernah ingin hidup dengan sungguh-sungguh? Ko-gyum sudah lama menyadari, kakaknya seolah tidak punya keterikatan pada apapun di dunia ini. Tidak punya teman akrab, tidak punya wanita yang disukai, juga tidak punya hobi atau keinginan yang ingin diwujudkan, seolah-olah memang tidak pernah punya keinginan untuk hidup. Menghadapi pertanyaan adiknya, kakaknya tetap tidak bisa menjawab. Namun Ko-gyum menatap serius. Meski kakaknya kembali ingin mati, ia akan melakukan apa saja untuk menyelamatkannya. Bagi Ko-gyum, kakaknya adalah keluarga yang pernah berjanji untuk melindunginya. Setelah Ko-gyum pergi, kakaknya menangis terseduh-seduh di belakangnya. Pada malam hujan, Ko-gyum berdiri di depan mobil Mu-bei, tetap memaksakan senyum, pura-pura optimis. Keesokan harinya, Ko-gyum menyiapkan barang-barang untuk kakaknya yang akan dirawat di rumah sakit, tanpa sengaja menemukan dan membaca buku harian kakaknya. Di dalamnya tertulis semua isi hati kakaknya. Setelah orang tua mereka meninggal, kakaknya mengira tidak punya lagi keinginan untuk hidup, sampai adiknya menggenggam tangannya sambil menangis memanggil kakak. Saat itulah, untuk pertama kalinya kakaknya punya keinginan sendiri untuk hidup. Demi merawat adiknya, ia bekerja di pabrik, bekerja keras setiap hari, bahkan mengorbankan kehidupan pribadinya. Bagi kakaknya, seluruh waktu hidupnya diberikan untuk adiknya. Pertama kali menonton film bersama adiknya, mengajari naik sepeda, menghadiri rapat orang tua di sekolah, semua momen pertumbuhan adiknya sangat berharga baginya. Memang benar, 5 tahun lalu, kakaknya pernah punya pikiran buruk. Itu adalah rahasia yang ingin ia sembunyikan dari adiknya. Setelah sadar, kakaknya hanya berharap bisa memulai hidup baru bersama adiknya. Setelah membaca buku harian kakaknya, Ko-gyum menangis terseduh-seduh. Teringat saat kakaknya menghadiri wisuda dirinya bertahun-tahun lalu. Sayangnya, hidup tidak selalu memenuhi harapan. Akhirnya, maut tetap datang. Tak lama kemudian, kakaknya meninggal dunia karena sakit. Janji mereka untuk berlibur bersama pun tak pernah terwujud. Setelah kehilangan kakaknya, di permukaan Ko-gyum tampak baik-baik saja, tetap mengobrol tentang film dengan Mu-bei, berpacaran, bercanda seperti biasa, hidup berjalan seperti biasa, seolah-olah tidak ada gelombang besar dalam hidupnya. Namun, kadang-kadang Mu-bei memperhatikan Ko-gyum suka melamun sendiri. Matanya kehilangan cahaya, seolah-olah kehilangan harta yang sangat berharga. Agar dirinya tidak terlalu sedih, Ko-gyum pura-pura tidak terjadi apa-apa, datang ke studio sutradara Ma, sengaja mengobrol dan bercanda. Sutradara Ma tahu Ko-gyum sedang berpura-pura, tapi tidak membongkar, malah ikut bercanda dan bermain. Ju-ah sudah tahu Ko-gyum dan Mu-bei berpacaran, meminta Mu-bei menjaga Ko-gyum baik-baik. Menurut Ju-ah, hati Ko-gyum punya kedewasaan yang tidak sebanding dengan usianya, sehingga ia lebih sering merawat orang lain daripada bergantung pada orang lain. Mu-bei sangat khawatir pada Ko-gyum yang seperti ini, setiap malam menunggu di depan pintu rumah menanti kekasihnya pulang. Setiap kali Ko-gyum selalu mengirim pesan pada Mu-bei, selalu memberi kabar, mengucapkan selamat malam, seolah-olah semuanya tetap seperti biasa. Sampai suatu pagi, Mu-bei secara tak sengaja menemukan bahwa Ko-gyum tidur di dalam mobil sepanjang malam. Ia langsung menyadari bahwa akhir-akhir ini Ko-gyum sama sekali tidak pulang ke rumah untuk tidur dengan baik. Tatapan Ko-gyum tampak sedih. Ia sangat takut pulang ke rumah, karena kini rumah itu kosong. Tak ada siapa-siapa lagi, tak ada lagi kakak yang menemaninya. Namun, saat berhadapan dengan Mu-bei, Ko-gyum tetap berpura-pura baik-baik saja, berbohong bahwa malam ini ia akan tidur di dalam rumah. Seperti halnya sutradara Ma, Mu-bei tidak membongkar kebohongan itu. Benar saja, malam harinya Mu-bei melihat Ko-gyum masih bersembunyi di dalam mobil, sendirian larut dalam kesedihan. Melihat itu, Mu-bei masuk ke dalam mobil, tidak memarahi, hanya diam-diam berbaring di samping Ko-gyum, menemaninya dalam keheningan. Berharap besok Ko-gyum mau mengajaknya pulang ke rumahnya. Ko-gyum pun berjanji, namun keesokan harinya ia tetap berdiri di depan pintu rumah,
tak berani melangkah masuk. Tiba-tiba Mubei masuk ke dalam rumah, membawa bantal dan perlengkapan rumah tangga. Ia memutuskan untuk tinggal di rumah kekasihnya untuk sementara waktu. Sebelum berangkat kerja, Mubei berpesan pada Ko-gyum yang bekerja dari rumah agar memasakkan sup untuknya dan belajar merasakan kehidupan pernikahan lebih awal. Menghadapi kekasih yang tampak seenaknya, Ko-gyum merasa heran. Namun dalam hati ia kagum pada gaya pacaran Mubei yang serba cepat. Malam harinya, Mubei pulang kerja dengan penuh harap, namun mendapati rumah kekasihnya gelap gulita. Mubei panik, sambil memanggil-manggil dan mencari-cari Ko-gyum. Ternyata, Ko-gyum muncul di depannya sambil membawa lilin, rupanya listrik di rumah padam. Kekasihnya baik-baik saja, namun Mubei hampir menangis, karena takut kecemasan dalam hatinya menjadi kenyataan. Dalam kegelapan, Mubei meniup lilin, berjalan ke arah Ko-gyum dan berkata dengan lembut, "Ko-gyum tidak pernah sendirian, setidaknya ada dirinya, yang akan selalu ada." Kalimat sederhana itu, bagaikan tali penyelamat di tengah kegelapan, menarik Ko-gyum keluar dari jurang. Seketika, rasa sakit kehilangan keluarga seolah tertutupi oleh perasaan yang lebih besar. Dalam suasana lembab itu, Mubei dan Ko-gyum saling menggenggam tangan, berciuman, saling memeluk. Bagi mereka, momen saling memahami ini sudah seperti film paling romantis di dunia. Malam pertama, Mubei tinggal di rumah Ko-gyum. Ko-gyum akhirnya tidur nyenyak untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Saat bangun dan melihat kekasihnya di samping, hatinya terasa tenang. Pagi hari, Mubei masih mengantuk. Ko-gyum buru-buru mendekat, menempelkan tangan ke dinding dan mencium Mubei. Mubei langsung deg-degan, bergumam ingin selalu tinggal di rumah kekasihnya. Karena bimbingan dan kehadiran Mubei, Ko-gyum mulai mencoba membereskan rumah, memindahkan kursi roda dan tongkat kakaknya ke samping tempat sampah, berniat membuang semuanya. Melihat itu, Jong-hu menasihati Ko-gyum agar tidak perlu terburu-buru melupakan kesedihan. Dulu, setiap kali akan operasi, Jong-hu selalu menulis surat wasiat. Semakin banyak surat wasiat, ia jadi mati rasa terhadap kematian. Namun ibunya justru semakin sedih. Jong-hu sadar, kematian sebenarnya bukan menghancurkan orang yang akan mati, melainkan menghancurkan keluarga dan teman yang masih hidup. Karena itu, Ko-gyum tidak perlu buru-buru melupakan kesedihan. Orang yang masih hidup cukup menjalani hidup perlahan-lahan. Di bar tempat Si Jun bekerja, Ko-gyum mengetahui bahwa semasa hidup, kakaknya sering datang ke bar itu untuk minum. Ko-gyum sama sekali tidak tahu rahasia kecil kakaknya itu. Si Jun pun mengingatkan, kehidupan kakaknya adalah pilihannya sendiri, dan Ko-gyum juga harus menjalani hidupnya sendiri dengan baik. Malam hari, Ju-ah begadang mengedit naskah, namun tetap tidak bisa menemukan inspirasi utama, seolah-olah di sisinya kurang sesuatu yang tak tergantikan. Dalam kegalauan, Ju-ah datang ke bar tempat Si Jun bekerja. Si Jun masih pura-pura kuat, namun Ju-ah langsung tahu Si Jun sedang tidak enak badan, lalu membantunya memijat titik-titik akupuntur sambil mengucapkan kata-kata penyemangat. Meski sudah lama putus, Ju-ah masih ingat banyak kebiasaan Si Jun. Di belakang Si Jun ada banyak botol minuman titipan pelanggan. Sebagian besar adalah milik pasangan kekasih. Namun selama bertahun-tahun Si Jun tidak pernah melihat ada pasangan yang kembali mengambil botol minuman mereka. Jelas, pasangan yang tidak kembali mengambil minuman kemungkinan besar sudah putus. Si Jun pesimis, yakin botol-botol yang tersisa pun tidak akan diambil pasangan manapun. Ju-ah tidak percaya, yakin pasangan yang putus masih bisa kembali bersama. Mereka pun bertaruh. Tak disangka, malam itu juga ada sepasang kekasih yang datang mengambil botol minuman mereka. Pasangan itu menjelaskan, setelah putus mereka akhirnya balikan dan akan segera menikah. Menghadapi kekalahan taruhan, Si Jun tidak kecewa. Justru perasaannya pada Ju-ah semakin sulit disembunyikan. Mungkin ia dan Ju-ah juga bisa seperti pasangan itu, setelah berpisah bisa memulai kembali. Dengan harapan itu, setelah berpikir panjang, Si Jun akhirnya memberanikan diri mengirim pesan pada Ju-ah dengan alasan pekerjaan. Ju-ah pun segera datang, ingin menjadi pendengar pertama lagu baru Si Jun. Menghadapi mantan kekasih yang masih saling terhubung, Si Jun tidak tahan ingin tahu isi hati Ju-ah.
Apakah hubungan mereka benar-benar sudah berakhir atau justru sedang kembali bersama? Menghadapi pertanyaan si Jun, ingatan Juah kembali ke masa lalu. Sejak masa sekolah, Juah adalah penggemar setia si Jun. Menurutnya bakat musik dan kegigihan si Jun dalam mengejar mimpi bagaikan cahaya bintang yang membuat hati bergetar. Begitu pula bagi si Jun, Juah adalah bintang yang selalu memperhatikannya. Karena kehadiran Juah, si Jun semakin ingin membuktikan bakatnya. Saat itu, demi menepati janji pada Juah, si Jun mulai menerima pekerjaan membuat lagu iklan komersial, menggunakan uang hasil kerja untuk membelikan komputer bagi Juah, berharap kekasihnya melihat dirinya yang lebih keren. Kini, si Jun mengakui isi hatinya pada Juah. Selama 5 tahun ia tidak bisa melupakan masa lalu. Sebelum Juah menjawab, si Jun lebih dulu mengajukan permintaan, ingin berkencan 3 kali lagi dengan Juah. Demi kencan ulang setelah 5 tahun, si Jun berdandan rapi dan saat kencan langsung menggenggam tangan Juah. Juah agak ragu, namun tidak melepaskan genggaman itu. 5 tahun kemudian, mereka mendengarkan album di toko kaset, berjalan-jalan di bawah sinar matahari, seolah-olah waktu kembali ke masa-masa terindah dulu. Karena ilusi indah itu, tak lama kemudian si Jun mengajak kencan kedua. Kali ini, Juah memilih datang ke studio si Jun untuk mendengarkan lagu terbaru ciptaannya untuk film. Memuji bakat si Jun seperti dulu. Namun si Jun tampak tidak sabar, mengaku sudah sadar dirinya tidak punya bakat dan berniat menyerah pada mimpi musik yang tidak realistis. Yang lebih membuat Juah sedih, si Jun menyalahkan kegagalannya pada Juah, merasa pujian Juah selama ini membuatnya terlalu tinggi hati dan berharap terlalu muluk pada kenyataan. Menghadapi sikap egois si Jun, Juah menangis sambil mengungkapkan perasaannya. Selama 7 tahun pacaran, ia selalu berusaha menyemangati si Jun. Namun si Jun tidak pernah peduli pada perasaannya. Dibandingkan mimpi dan harga diri si Jun, keberadaan dirinya terlalu rendah. Juah menegaskan, selama ini yang dicari si Jun adalah dirinya di masa lalu, yang mengagumi si Jun seperti idola. Mendengar itu, si Jun pun menangis. Ia terlalu ingin kembali ke masa lalu, terjebak pada hari saat ditinggalkan kekasih, hingga lupa bagaimana melangkah ke masa depan. Sambil menangis, Juah maju menghapus air mata si Jun dan memeluknya dengan tulus. Meski saat itu mereka sadar hubungan mereka sudah menuju akhir. Mubei yang sedang jatuh cinta juga menghadapi masalah. Ia baru tahu investor berencana menarik dana dari filmnya. Pulang ke rumah, Mubei mengaku pada ibunya ingin menyerah pada proyek film ini. Ia tidak mau seperti ayahnya dulu, rela berutang demi membuat film. Namun ibunya menegur Mubei, merasa ia tidak seharusnya menyerah pada kebanggaan membuat film. Mubei punya alasan sendiri, ayahnya seumur hidup hanya sibuk di lokasi syuting. Beban keluarga dan tanggung jawab mendampingi anak, semuanya diserahkan pada istrinya. Mubei sampai sekarang masih menyalahkan ayahnya, membenci nama yang seperti film itu, bersumpah tidak akan hidup seperti ayahnya. Keesokan harinya, Mubei curhat pada sutradara Ma. Sebagai senior, film sutradara Ma juga pernah berhenti syuting karena masalah dana. Mubei berharap mendapat penghiburan, namun sutradara Ma bicara belak-belakan. Saya sudah tua, film bisa ditunda tidak masalah, tapi kamu masih muda. Ada cerita yang hanya bisa diceritakan dengan berani di usia tertentu. Kata-kata itu menohok hati Mubei. Sambil membuka naskah yang penuh catatan, Mubei teringat ucapan ayahnya, bahwa membuat film karena ada cerita yang ingin disampaikan. Saat sedang galau, Ko Gyum datang. Beberapa hari ini Ko Gyum sulit menghubungi Mubei. Kemarin baru tahu film Mubei bermasalah. Namun di dalam mobil, Ko Gyum malah kekanak-kanakan berjoget mengikuti musik, seolah tidak khawatir pada Mubei. Ia yakin Mubei pasti akan membuat film romantis yang tak tertolong. Menghadapi Ko Gyum, Mubei kembali curhat, memilih membuat film romantis karena ia pernah kehilangan cinta, sangat ingin dicintai. Di dalam mobil, Mubei menceritakan rahasianya pada Ko Gyum. Saat kecil, karena ayahnya terlalu cinta film dan kurang mendampinginya, Mubei sering pura-pura tidak mengenal ayahnya.
Setelah dewasa, hubungan ayah anak semakin renggang. Suatu kali ayahnya menelepon, berjanji akan pulang untuk merayakan ulang tahun Mu Bei. Di telepon, ayahnya terus-menerus meminta maaf. Mu Bei pun berkata dengan nada kesal, kecuali ayahnya langsung pulang, ia tidak akan percaya lagi. Mu Bei tak menyangka, ayahnya benar-benar meninggalkan syuting dan buru-buru pulang, namun justru mengalami kecelakaan. Mu Bei menyalahkan diri sendiri, merasa secara tidak langsung telah membunuh ayahnya. Mendengar curhatan Mu Bei, Ko Gyum diam-diam menggenggam tangan kekasihnya, menemaninya dalam keheningan. Ko Gyum juga curhat pada Mu Bei. Setelah tahu kakaknya pernah punya pikiran buruk, ia tidak langsung bertanya, malah pura-pura tidak tahu, karena takut kakaknya ingin lepas dari dirinya. Mu Bei hanya bisa menghela napas. Hidup memang jauh lebih rumit dan menyakitkan daripada film. Meski begitu, Mu Bei dan Ko Gyum sudah siap menghadapi kerasnya hidup. Keesokan paginya, Ko Gyum membawa sekeranjang bunga ke rumah Mu Bei untuk diberikan pada ibunya, lalu membantu menanam bunga bersama. Di depan ibu Mu Bei, Ko Gyum berjanji tidak akan lagi berpikiran buruk atau memendam masalah sendiri. Ibunya pun berpesan, jika Mu Bei punya masalah, Ko Gyum harus sabar mendengarkan. Sebelum pergi, ibunya meninggalkan makanan hangat untuk Mu Bei. Benar seperti kata Ko Gyum, Mu Bei jauh lebih bergantung pada ibunya daripada yang terlihat. Malam harinya, Mu Bei menunggu ibunya pulang di halaman. Saat membicarakan ayahnya, di mata ibunya, sang suami adalah pria kikuk tapi menggemaskan. Dulu ia ngotot ingin membuat film demi menunjukkan pada anaknya bahwa ayahnya tidak mudah menyerah. Ibunya selalu tahu, di balik sikap dingin, Mu Bei sebenarnya mirip ayahnya, selalu baik hati dan hangat. Karena itu, ibunya berharap Mu Bei tidak menyerah pada film, harus berani seperti ayahnya. Ibunya juga menegaskan, kepergian ayah bukan salah Mu Bei. Mendengar itu, Mu Bei menangis, sadar selama ini ia hanya bersikap kekanak-kanakan, merasa tidak ada yang menyayanginya, padahal orang yang paling mencintainya selalu ada di sampingnya. Setelah berpelukan dengan ibu, beban di hati Mu Bei pun terlepas. Ia memutuskan akan berusaha mencari solusi dana film. Sebelum itu, Mu Bei menghubungi Si Jun. Ia sudah mendengar musik ciptaan Si Jun sangat bagus. Menjadi salah satu alasan ia tidak bisa menyerah pada film ini. Ju Ah pun bicara baik-baik dengan Si Jun, tetap berharap Si Jun tidak menyerah pada mimpi. Si Jun tidak lagi keras kepala, hanya mengangguk pelan. Baik musik maupun cerita, semuanya harus punya akhir yang layak agar bisa diterima dengan ikhlas. Beberapa hari lalu, bos bar tempat Si Jun bekerja berkata, hasil akhir cinta bukanlah pernikahan atau bersama seumur hidup, melainkan cinta itu sendiri. Jika pernah mengalami cinta yang mendalam, meski akhirnya berpisah, tidak perlu menyesal. Kini, Si Jun mengikuti Ju Ah, berjanji akan membereskan hubungan mereka. Meski berat meninggalkan masa lalu dan cemas pada masa depan, akhir seperti ini rasanya tidak buruk. Melihat Si Jun menangis seperti anak kecil, Ju Ah maju dan memberinya ciuman perpisahan. Tidak apa-apa, masa lalu indah, masa depan juga tidak akan buruk. Si Jun pun mengerti, perlahan menghapus air mata, berbalik sendiri, mulai menghadapi hidupnya sendiri. Ko Gyum juga berusaha berdamai dengan masa lalu. Demi benar-benar berpisah dengan kakaknya, Ko Gyum menjual semua kaset film kesayangannya pada Jong Hu. Setelah kaset di rumah habis terjual, rumah yang tadinya penuh sesak jadi terasa lapang. Di siang yang cerah itu, Ko Gyum bermimpi indah, bertemu kakaknya yang datang menyapanya dengan nada biasa. Ko Gyum berjanji akan hidup bahagia, berharap kakaknya sesekali datang ke dalam mimpinya. Dalam cahaya hangat, kakaknya memeluk Ko Gyum, menenangkan adik yang paling disayanginya seperti dulu. Karena kakaknya hadir dalam mimpi, tidur Ko Gyum malam itu sangat nyenyak. Keesokan harinya di halte bus, Ko Gyum memberikan jagung pada Mu Bei. Mu Bei masih pusing soal dana film, Ko Gyum pun bercanda soal uang hasil menjual kaset. Dulu, impiannya adalah menonton semua film di dunia. Sekarang ia merasa film hanyalah versi padat kehidupan. Setiap adegan dan momen nyata lebih layak untuk dihargai dan dikejar. Setelah kembali ke dunia nyata, setahun kemudian Ko Gyum mulai mencari kerja. Namun saat wawancara tetap terlalu optimis seperti dulu.
Saat itu Mubei sudah berhasil mengatasi masalah dana dan filmnya pun tayang. Meski penjualan tiketnya buruk, filmnya mendapat banyak pujian, menjadi karya penting dalam peralihan dari film komersial ke film seni. Yang lebih populer dari filmnya adalah musik ciptaan Si Jun. Berkat satu lagu, Si Jun langsung terkenal. Akhirnya menuai hasil manis. Naskah Juah kalah pamor dari musik Si Jun membuatnya makin giat berkarya. Kadang, Si Jun melihat Juah di toko kaset, namun tidak lagi mengejar. Jong-hu mulai tinggal di rumah Ko Gyum, Mubei, dan ibunya sering makan barbecue di seberang rumah. Sudah seperti keluarga sendiri, Ko Gyum seperti bayangan, selalu mengikuti Mubei ke lokasi syuting membantu. Mulai sekarang, pemeran utama film kehidupan Ko Gyum hanya Mubei seorang. Di sela-sela kerja di lokasi, Ko Gyum suka bercanda dan bermain dengan Mubei. Suka bersembunyi di sudut untuk mencium Mubei. Mungkin film di layar lebar selalu terbatas genre, tapi film romantis Mubei dan Ko Gyum tidak terbatas durasi, tidak terbatas jenis. Kadang komedi, kadang hangat, kadang mengharukan. Seperti kehidupan yang penuh gelombang dan suka duka. Dan cerita pun berakhir